Puputan Margarana. Puputan Margarana adalah sebuah peristiwa sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. Perang Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 antara pasukan Indonesia melawan Belanda. Istilah Perang Puputan artinya adalah berperang sampai pada titik darah penghabisan. Penyebab Puputan Margarana. Perang Puputan Margarana di Bali disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati, salah satu isinya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Setelan perjanjian Linggarjati disepakati, maka pasukan Belanda harus meninggalkan daerah de facto itu paling lambat 1 Januari 1946. Itu artinya, perjanjian Linggarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia yang membuat rakyat Bali kecewa dan kemudian memicu perlawanan. Selain akibat dari perjanjian Linggarjati, Perang Puputan Margarana juga dipicu oleh pendekatan Letkol I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi kepala divisi Sunda Kecil terhadap Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur, NIT. Kedatangan pasukan Belanda di Bali dengan tujuan ingin menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur, NIT, lainnya turut menjadi alasan munculnya perlawanan. Kronologi Puputan Margarana. Pasca perjanjian Linggarjati ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947, Belanda memulai usananya untuk mendirikan negara Indonesia Timur, NIT. I Gusti Ngurah Rai kemudian berangkat ke Yogyakarta yang kemudian menunjuknya sebagai Komandan Resimen Sunda Kecil dengan pangkat Letnan Kolonel. Letkol I Gusti Ngurah Rai yang berangkat ke Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan markas besar Tri menolak untuk bekerja sama membentuk NIT. Di bawah I Gusti Ngurah Rai, TKR Sunda Kecil memiliki kekuatan 13,5 kompi yang tersebar di seluruh kota di Bali dan dikenal dengan sebutan Ciung Wanara. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya kemudian bertekad melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada 18 November 1946, markas pertahanan atau militer Belanda di Tabanan, Bali diserang secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda murka dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Belanda mengirimkan pasukan Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, Polisi Negara, Polisi Perintis, dan 3 pesawat pemburu miliknya. Pasukan yang dikirim Belanda tersebut mulai melakukan serangan pada 20 November 1946 pukul 5.30 WITA dengan menembaki area pasukan warga Bali. Namun, pasukan Bali belum bisa melakukan serangan balasan karena memiliki kekuatan persenataan yang minim. Di hari yang sama, pasukan Belanda yang berjumlah sekitar 20 orang mulai berjalan mendekat dari arah barat laut. Akan tetapi, 17 orang diantaranya berhasil ditembak mati oleh pasukan I Gusti Ngurah Rai. Mengetahui hal itu, Belanda terus berupaya melakukan aksi balasan, namun berulang kali gagal akibatnya. Belanda sampai menghentikan aksinya selama 1 jam, sebelum kembali mengirim pasukan lebih banyak lagi beserta pesawat terbang pengintai. Meski begitu, pasukan Ciung Wanara yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai sukses melakukan perlawanan. Pasukan Belanda pun lalu memutuskan mundur sejauh 500 meter guna menghindari pertempuran. Melihat kesempatan itu, I Gusti Ngurah Rai mencoba untuk meloloskan diri bersama dengan pasukannya. Sayang dalam perjalanan meloloskan diri tersebut, pasukan Belanda tiba-tiba mengirimkan pesawat terbang untuk menyerang I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya. Di saat-saat terakhirnya, I Gusti Ngurah Rai terus menyerukan kata, "Puputan," yang memiliki arti habis-habisan. Di mana ia dan pasukannya terus-menerus melawan serbuan Belanda hingga titik darah penghabisan. Hingga akhirnya, I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya pun gugur akibat serangan pasukan Belanda. Peristiwa tersebutlah yang kemudian dikenal sebagai Puputan Margarana.